kita klik tombol baru seperti ini. Nah, jenis pasien atau pelanggannya klik umum saja ya, klik umum. Nama lengkap pasien misalnya Siska ya, tempat lahirnya Medan. Misalnya ini tanggal, bulan, tahun, katakanlah tahun 2000 ya. Kemudian wanita. Ini jenis identitas KTP, nomornya isi saja dengan valid ya, sebenar nomor KTP-nya, sesuai KTP-nya. Alamat lengkap. Nah, ini jalan misalnya Setiabudi nomor berapa gitu ya, nomor 1 Medan. Nomor handphonenya isi saja. Pasien ini ada alergi terhadap apa? Jika tidak ada, tanda strip saja. Nama penanggung jawab, jika tidak ada ya mungkin diri sendiri ya, buat aja diri sendiri. Hubungan penanggung jawab dengan pasiennya, pilih diri sendiri. Nomor rekam medis penanggung jawab, strip ya. Tempat lahir penanggung jawab bisa sesuaikan dengan yang ini boleh ya, Medan ya, tanggal 23/11 karena diri sendiri ya, 23/11 tahun 2000. Nah, ini penanggung jawabnya perempuan, ini anggota keluarga, mungkin wajib kita buat ya, biar bisa jika terjadi apa-apa bisa menghubungi keluarganya, kakak. Ini strip saja, ini wajib diisi semua ya. Jika tidak ada, taruh tanda strip seperti ini. Jika sudah, klik tombol simpan. Nah, muncul konfirmasi, klik OK. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu data pasien baru namanya Siska. Tadi kan sudah setuju ya, Siska ini akan melakukan pemeriksaan. Setelah kita input tadi tombol baru, maka kita klik tombol periksa. Nah, ya, coba kita tes periksa. Nah, Siska ini dia sudah tahu akan melakukan pemeriksaan apa ya, untuk layanan apa di klinik kita. Ini sudah ada namanya Siska. Nah, pertama itu pilih rekomnya dulu. Mungkin langsung nama dokter yang penanggung jawab atau dokter yang ada di klinik ya. Klik saja, bisa ini dokter Farin. Kemudian pastikan ya pemeriksaan paket di kiri ini dan detailnya ini sama-sama ada isinya ya, berisi. Ada teksnya, ada keterangannya seperti ini ya. Misalnya dia melakukan katakanlah ini ya, facial brightening plus PDT ini checklist saja. Terus dia mau satu lagi detox misalnya ya. Detox itu di kontrol F bisa ya, F ketik detox. Nah, ini kan banyak ya, ada detox ini atau botox misalnya. Nah, botox misalnya kan banyak nih, misalnya botox dahi 100.000 ya. Apalagi misalnya apalagi ya, infus apa ini, whitening Korea misalnya ya, kita checklist, berarti ada 3 ya. Ini kita tanyakan kembali facial brightening plus PDT 99.000, kemudian ada botox dahi ya 600.000 dan infus whitening Korea 650.000. Nah, jika sudah oke, kemudian tanya ini mau dibayar cash atau tunai atau transfer bank. Misalnya cash katanya, oke. Kita klik ke pembayaran ya kan, muncul konfirmasi, klik OK. Nah, nanti kita harus memiliki daftar rekening ya jika ini mau ditransfer. Ini kan ada di sini. Kemudian nanti dibuat semacam flyer atau brosur nih, ada daftar nomor rekening kita yang sama dengan yang di sini ya, memudahkan. Kemudian di sini pembayaran Siska ini tadi katanya cash ya. Nah, mengapa ada ini? Ini ya ini apa namanya, akan terposting ke laporan keuangan nantinya ya. Meskipun ini tidak real time, tidak misalnya tidak akan sama dengan misalnya transfer bank BSI, ini tidak online ke rekening kita atau ke apa namanya, ke laporan keuangan ini ya. Jadi ini hanya pencatatan di sisi kita saja. Tapi harus mengecek secara langsung bahwasanya
transfer ke bank BSI ini sudah berhasil, itu harus dicek ya oleh kasir melalui mobile banking ataupun internet banking ya, untuk memastikan bahwasanya nasabah itu sudah berhasil mentransfer ya. Oke, tadi katanya tunai nih, kemudian pastikan lagi ini sudah terchecklist ya. Ya, oke. Nah, di sini ada bayar nanti. Mungkin ini bisa dibayar nanti misalnya ya. Tapi ini kita buat case-nya tunai, bayar sekarang. Pastikan di diskon ini dulu. Misalnya tidak ada diskon, langsung ketik 0. Harus diisi. Jika ada promo nanti dengan harga yang normal ini, bisa juga kita ada promo 10%. Ya, jangan lupa ditekan tab di keyboard. Nah, supaya pindah dia dan dia akan mengupdate harga di sini. Jika 0 bisa juga 0 saja. Tab lagi. Atau di refresh dulu ya. Ini tidak bisa ya. Kita refresh. Nah, 1349. Kita ulang lagi diskonnya, misalnya katakanlah 0. Ini tab di keyboard ya. Berarti tidak ada sisa ya, 0. Jika sudah oke semua, tunai, kemudian klik tombol bayar. Nah, oke. Muncul konfirmasi ini, klik oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada seluruh kwitansinya. Ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Di sini ada kode lab, ada kasir 1, ini namanya, ini tanggal. Ini pemisahannya facial, brightening plus BDT, botox dahi, dan info brightening Korea. Ini harga-harganya. Kemudian subtotal 134.9.000, diskonnya 0. Total ini, bayar ini, sisa 0. Artinya jika sudah sampai seperti ini, ini jangan lupa bahwa stroke ketika mengambil hasil pemeriksaan misalnya, ini harus diserahkan, harus ditampilkan atau diserahkan ke kasir ya. Kasih lihatlah. Nah, ini jika sudah seperti ini sudah terposting ke laporan keuangan ya. Ini kita coba klik kembali. Karena saya zoom tadi. Nah, jika sudah klik tombol kembali, dia akan masuk ke menu pembayaran. Di mana? Nah, ini ada di klinik. Di sini ada pembayaran. Ini bisa misalnya pasien tadi hilang ya, kwitansinya tadi. Ini bisa dicetak ulang ya. Ini bisa dicetak ulang. Caranya gimana? Tinggal cari aja namanya siapa, Siska, yang tanggal berapa ya. Kita tinggal klik aja di. Nah, maka akan muncul kembali dia. Oke, kita klik tombol kembali. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini transaksi sudah berhasil dan sudah bisa dilakukan tindakan ya, sesuai dengan layanan yang dibayar oleh si pasien ini pada 3. Oke. Kemudian berikutnya misalnya kita akan melihat ya laporan transaksi, itu bisa dilihat. Hanya user kasir ini hanya bisa melihat laporan transaksinya saja. Laporan keuangan dia tidak bisa lihat. Dan klik laporan, ini pilih aja tanggal hari ini, tanggal awal dan tanggal akhir, pilih hari ini, klik print. Nah, muncul di sini ya nama klinik, kemudian alamat, laporan transaksi dari periodenya, dari tanggal ini sampai tanggal ini nomornya, tanggal input, jamnya, keterangannya ini, nilainya ini. Nah, ini berarti kan tunai ya. Jika transaksi hari ini ada yang masuk transfer ke BSI, nanti akan muncul sini, atau ke Bank Aceh ini contoh ya, atau bank lain itu di sini, atau bahkan ada piutang ya, bayar nanti atau dibayar perusahaan nanti ya, ini akan muncul di sini. Nanti akan ditotal secara otomatis, dan ini bisa dicetak juga, mau ke PDF ataupun save as ke PDF, ataupun kita nanti ngeprint ke printer tertentu ya. Oke. Di sini kita klik kembali. Nah, ini juga kita bisa lihat nomor antrian sudah bertambah ya. Jadi setiap selesai pembayaran itu akan bertambah di sini secara otomatis. Nah, ini untuk besok akan reset kembali ke 000 ya. Nah, bagaimana kita mau melihat laporan keuangan transaksi kita tadi?
itu tergantung kliniknya nanti ya, di level